Aku bayar 300.000 beli tambang di desa. Tambang bekas yang gak ada yang mau. Semua orang di desa ketawain aku. Bilang aku gila. Bilang tambang jelek itu. Dikasih gratis aja nggak ada yang mau. Pak Lurah Cendezu berdiri di depan kerumunan. Pura-pura nasehatin aku. Bukan maksudku. Tambang kamu ini beneran gak boleh diambil. Pas musim hujan datang, banjir bandang bisa ngerobohin seluruh tempat. Kamu bayar 300.000 beli ini rugi besar. Pak Lurah, tambangnya udah aku beli. Uangnya udah aku kasih. Cap, jempol juga udah. Mulai sekarang tempat ini milik aku. Ya udah, kalau kamu keras kepala gini, ya udah kamu jagain aja. Tapi jangan sampai nanti kamu ketimbun longsor, terus nyalahin desa nggak ngasih tahu. Semua pada lihat ya, Wang Lei bayar 300.000 beli lubang batu. Pabrik itu dikasih gratis aja nggak ada yang mau. Hahaha. Wang Lei, di sini ada 2 roti kukus, 1 bungkus acar asin, sama setengah botol minyak diesel. Kamu istirahat dulu aja. Kamu kasih aku barang-barang ini, nggak takut mereka ngomongin? Mulut ada di mereka sendiri. Mereka mau ngomong ya ngomong aja. Makasih. Malam ini mungkin ada badai. Atap gubuk kamu nggak bakal kuat. Aku tahu. Terus kamu masih tinggal sini. Nggak ada tempat lain. Angin dari selatan lewat celah gunung. Masuk ke sini. Malam nanti bisa nerbangin atap gubuk. Kamu ngerti ini? Tanten. Bapak aku dulu kerja di tambang batu. Wang Lei. Orang lain ketawain kamu. Karena mereka cuma lihat tambang ini jelek. Tapi aku rasa seseorang rela ngeluarin semua uangnya buat beli tempat tinggal. Setidaknya nunjukin dia mau hidup baik, nanti malam banjir bandang datang. Jangan tidur terlalu nyenyak. Kalau beneran air masuk, lari ke bukit sebelah barat. Ingat ya. Hujannya deras banget. Gubuk ini kayaknya nggak bisa bertahan. Mending masuk ke lubang tambang aja buat ngungsi. Cahaya hijau. Kulitnya tipis banget. Airnya. Ini. Udah, ini giok. Giok tua. Wang Lei jual batu yang dia temukan. Wah, Pak Wang, pagi-pagi mau kemana? Kasih lihat dong bang, ada harta karun di keranjang? Hah? Lepas. Kamu berani sentuh aku? Aku keponakan Pak Lurah. Tunggu aja, nanti aku balas. Dik, jual batu? Jual, tapi omong harga dulu. Wah, ngerti aturan juga. Oke, keluarin. Lihat dulu. Ah, batu ini nggak bagus. Lihat, kulitnya ada retak. Airnya juga jelek. Kayaknya bukan giok tambang lama. Lagi pula, sekarang giok nggak terlalu langka. 3 biji 120. Kamu masih muda. Aku kasih harga pas. Aku kasih harga pas. 120. Dik, jangan serakah. Batu ini nggak bisa disimpan lama. Setelah ini, harganya turun. Nanti makin susah dijual. 3 biji 120. Kurang. Haha, terus kamu mau jual berapa? 300? Kamu pikir ini emas batangan? Nggak jadi jual. Dik, jual beli nggak kayak gini caranya. Kamu pasang harga gila, terus nggak boleh ditawar. Dia tuh nggak lagi jual beli. Matanya penuh perhitungan. Kamu udah nawar. Mau nipu? Setiap kata kayak, lagi pasang jebakan buat aku. Makanan bisa asal dimakan. Tapi omongan jangan sembarangan. Batu juga nggak bisa dijual sembarangan. Kalau kamu keluar dari jalan batu giok ini, Nggak ada yang berani terima barangmu. Nggak ada yang terima. Aku pergi jauh. Dunia ini pasti ada yang ngerti barang bagus. Mas, batu itu kasih lihat. Tiga batu. Aku kasih 1.800. Hari ini batu ini, kalau masuk ke pabrik kita, minggu depan bisa masuk meja potong. Ketemu pelanggan yang ngerti barang, 1 biji nggak cuma segini. Besok mungkin harus atur-aturan dulu. Bayar tunai. Nggak ngutang. Harga sesuai barang. Batu dari mana jangan tanya. Oke, asal batu nggak masalah. Aku nggak tanya. Pembelian dari pabrik ukir Giok Jo Kaisheng. Kerja sama yang menyenangkan. Jabatan tangan ini selesai. Aku langsung tahu. Mulai hari ini, aku, Wang Lei, di dunia ini, akhirnya berhasil buka jalan sendiri. Wang Lei, kamu dapat uang dari mana? Hasil kerja apa kamu?
Yang kamu bawa pergi pagi, di keranjang itu sebenarnya apa? Batu. Hahaha. Masa kamu bahkan nggak punya alat gali? Dapat batu dari mana? Jangan-jangan mencuri tambang orang? Wang Lei, semua lagi nanya kamu. Uang kamu ini sumbernya bersih nggak? Aku jual batu dapat. Kamu bohong. Kemarin kamu masih miskin makan roti kering. Hari ini udah bisa beli beras dan daging. Batu apa yang semahal itu? Batu tentu aja mahal. Mahal sampai bikin mereka orang-orang ini matanya jadi merah. Mau tahu ya? Cari sendiri batu itu, Wang Lei, di desa. Yang paling dilarang itu tangan panjang. Kalau benar kamu curi tambang orang, bilang sekarang masih sempat. Wang Lei dari desa Qingxi. Teri bongkah giok mentah. Harga 1.8 Ming Savans, Yuan. 1.800, tambang batu punya keluarga kerja setengah tahun. Juga nggak bisa kumpulin 2.000. Sekarang masih pikir aku maling? Semua salah paham. Desa juga cuma peduli sama kamu. Kemarin mereka anggap aku bego yang gampang ditipu. Hari ini baru mereka sadar. Aku nggak ribut dan nggak ngamuk. Bukan berarti aku gampang dipermainkan. 3 tahun. Sejak hari bapak tiada di desa ini, siapa aja bisa injak aku. Hari ini aku ambil sedikit bunganya dulu. Itu patat menapu, bukan karena keberuntungan. Di dalam tambang yang sudah ditinggalkan itu, ada celah urat tambang yang terbuka, akibat banjir bandang, di dalamnya penuh bongkahan batu giok mentah. Gak peduli jalannya kemana. Live ya hari ini bakal jadi jalan buat gue Wang Lei bangkit. Huzi, kamu yakin dia nggak keluar tengah malam? Yakin. Semalam gue jagain full. Di dalam kamar bocah ini. Pasti nyimpen barang berharga. Gembok pintunya baru diganti. Gembok aja, bongkar aja. Chen Xiaohu, kamu ketuk pintu gue tengah malam? Enggak, gue lewat aja. Lewat aja bawa barang ini. Huzi, kamu ngapain? Om San, kebetulan banget. Ada orang ketuk pintu tengah malam mau mencuri. Om San, gue beneran cuma lewat depan pintu gue. Tapi bisa, masukin kawat ke lubang gembok gue. Huzi, kamu bodoh banget sih. Masalah ini udah berubah sifatnya. Harus panggil Pak Kades. Jangan panggil gue Om. Siapa yang berani panggil gue Om? Gue lawan. Kalau gitu, makin harus minta Pak Kades ke sini. Pak Kades, lahan ini gue beli pakai uang gue sendiri. Ada suratnya dan cap jempol. Huzi bongkar pintu tengah malam. Om San lihat sendiri. Menurut Bapak gimana ini? Kalau desa nggak bisa urus, gue bakal ke kantor polisi kecamatan. Gue baru aja bisnis sama pabrik ukir giok di kota. Pak Jo di sana kenal sama gue. Jalannya juga gue hafal. Koneksi sampai orang kota udah gue punya. Membongkar pintu itu bukan masalah kecil. Beneran sampai ke kecamatan. Hidup Huzi bakal hancur. Minta maaf sekarang. Wang Lei maaf, Huzi juga nggak mencuri apa-apa. Biarkan dia ganti rugi gembok aja. Cukup. Selain ganti gembok, dia nggak boleh mendekat. Dalam radius 10 depa dari tambang gue. Kalau ada lagi, gue nggak bakal lapor desa. Langsung lapor polsek. Oke, ganti gembok. Pak Kades adil. Wang Lei, lubang tambangmu semalam. Kebanjiran lagi kan? Dulu pas gue muda, gue dengar kata orang tua. Di bawah gunung ini ada urat tambang lama. Ada retakan, bisa ngebawa batu giok mentah ke atas. Tapi itu cerita lama. Puluhan tahun nggak ada yang lihat lagi. Part 3. Cerita lama juga belum tentu palsu semua. Batu simpen baik-baik, orang lebih bahaya dari banjir bandang. Aku tahu. Batu masih segar. Jangan rusak di jalan. Bungkus pakai kain basah. Kasih kapas. Part 3. Kamu nggak nanya batunya dari mana? Kalau aku tanya, kamu mau bilang. Sementara belum bisa bilang. Pergi aja, nggak usah anter. Part 3. Ini bukan anter, makasih udah jadi saksi semalam. Tapi kamu inget ya, di depan, orang bakal iri. Warga kampung udah lama miskin, nggak tega lihat orang lain dapat duluan. Kamu harus bikin mereka nggak tahu. Apa kartu yang kamu pegang? Ingat. Batu es, harga tinggi. Batu pekat, hitung per blok. Yang ada di daunnya, timbang per gram. Kalau nggak percaya, timbang di depan aja. Aku percaya sama Bapak, bisnis emang harus jelas satu-satu. Aku nggak peduli kamu dapat dari gunung atau dari orang lain. Yang penting barang kamu bersih, nggak palsu, nggak putus. Aku terima. Bos Duan bilang apa? Bilang dulu. Harganya gimana? Ikut harga pasar aja. Aku nggak tekan kamu. Omongan doang nggak cukup, digubuk jelek di desa Qingxi. Aku udah rugi soal kepercayaan. Aku cuma percaya tulisan hitam putih. Apa kamu mau pabrik giok? Bikin surat buat kamu. Kemarin udah nulis, hari ini juga bisa. Kamu ini beneran nggak takut orang ya? Oke, kamu mau aturan? Aku kasih aturan. Mau. Tali juga mau.
Di sini. Pas punya uang. Yang di belakang etalase. Ngobrolnya juga lebih pelan. Wang Lei, jangan pikir kita nggak tahu. Pasti kamu udah nemu urat batunya. Kamu tahu. Ya kamu gali dong. Dapat nanti traktir aku makan daging. Siapa? Aku Suhe. Ini terpal bekas rumahku, buat nahan hujan. Makasih. Dengar-dengar kamu beli buku catatan. Bisa catat nggak? Bisa tulis nama, bisa hitung tambah kurang. Itu belum cukup, dagang nggak bisa catat doang. Hari ini untung berapa, harus catat tanggal. Berat batu, jenis, harga satuan, total, modal, sisa uang. Contohnya hari ini kamu jual apa? 2 batu es jenis 2 batu ketan setengah bunga tua. Total 8.800. Modal? Terpal dikasih paman. Kapas gratis. Di jalan beli 2 roti. Nelson. Pos barang di koperasi 32,6. Ada lagi. Jangan ada yang ketinggalan. Di badan 1000. Di celah dinding 4000. Di bawah ranjang 2800. Ditambah sisa uang hari. Kamu simpan terpisah. Iya. Kalau terpisah aku lebih tenang. Paman bilang uang kelihatan bikin orang iri. Kamu juga harus ingat, mulai sekarang semua transaksi catat. Kalau ada yang bilang kamu mencuri atau nipu, kamu tunjukin buku catatan. Sama surat penerimaan barang. Uang dari mana? Barang jual ke siapa? Jelas banget. Kamu nggak takut kebanyakan tahu? Aku cuma tahu, kamu lagi usaha halal. Kalau orang lain tanya kamu. Aku bilang nggak tahu. Kamu bohong muka nggak merah? Dibanding mereka yang ngerjain orang. Bohong dikit nggak apa-apa. Beneran ada batu. Huzi, yuk kita masuk lihat. Bego. Baru kemarin ditangkap. Malam ini masuk bukan cari mati. Udah cukup lihat? Siapa lihat kamu? Aku cuma lewat. Malam-malam gini, lewat tambang sama gubuk aku. Kami dengar suara, kirain kamu kenapa-napa. Jadi datang lihat. Wah, perhatian juga ya. Iya dong, kami perhatiin kamu. Kalau gitu perhatian banget. Ya masuk bantuin aku nguras air. Gubuk kebanjiran. 1 orang 1 ember. Nguras sampai pagi. Nggak mau, kami ada urusan. Berarti nggak perhatian dong. Besok aku bilang ke seluruh kampung. Chen Xiaohu tengah malam manjat jendela aku. Bukan perhatian, tapi ngintip. Wang Lei, dasar kau nggak benar. Cepet jalan, jangan malah. Hari ini ada batu bagus lagi. Bingdong, Nuozhong, Huaqing, sama satu kecil jenis Bolijong, Xiaowang. Ini lo yang nemuin sarang giok, ya? Beruntung aja, pabrik ukiran giok bulan depan. Ada beberapa pesanan besar, butuh bahan bagus yang stabil. Kamu bisa jamin nggak? Kirim tiap 5 hari sekali. 5 hari sekali. Berapa banyak? Tiap kali minimal 20 kg bahan bagus. Bingdong atau Nuozhong boleh, tapi harus asli dan kadar air bagus. Harga 10% lebih tinggi dari borongan. Aku nggak punya mobil, juga nggak punya gudang. Bawa sebanyak itu pakai keranjang bambu. Jalan kaki 20 di gunung, udah jadi tumpukan batu sampah. Aku bisa pinjemin dulu. 2 kotak kayu gede. Dalamnya dikasih kapas dan rumput handi pecah. Tiap kamu kirim, aku potong pelan-pelan dari bayaran. Satu lagi, sebelum barang sampai, kalau rusak tanggung aku, setelah sampai tanggung kamu. Karena ini kerja sama jangka panjang, aturan harus kenceng, biar jalannya panjang. Dasar kau ini. Oke, hitam di atas putih. Bawa ini buat makan di jalan. Berapa duit? Hahaha, suruh ambil ya ambil aja. Nanti aku bawain batu bagus. Wah, dia bawa kotak apa tuh? Baru lihat. Wang Lei, lo punya jalur, kenapa nggak ajak warga? Suamiku juga bisa lihat batu. Kemarin lu bilang kan, gue beli tambang jelek bakal ketimbun. Hahaha, itu kan bercanda. Sekarang gue juga bercanda. Ntar kalau gue nggak ketimbun ya ketemu lagi. Wang Lei, sibuk banget ya akhir-akhir ini. Denger lo tiap hari, kirim batu ke kota. Cari makan aja. Batu dari mana? Dapat dari hoki. Itu urusan gue. Wang Lei, lo warga sini, jangan keterlaluan. Resep sukses ditutupin nggak baik. Pak Lurah, dulu tambang jelek ini nggak ada yang mau. Gue beli 300. Waktu itu juga nggak ada yang bilang gue keterlaluan. Wang Lei, lo. Udah 3 kali. Chen Xiaohu, rumah gue ada apa sih? Sampai lu tiap malam maling? Lo jebak gua? Emang gue tungguin lo. Lo mau tahu kan? Apa yang ada di rumah gue? Masuk, lihat. Ternyata bener nggak ada apa-apa. Kelihatan jalur suksesnya, kelihatan gunung emasnya. Itu di bawah kaki lo. Ini yang lu insert semalaman. Terus lo dapet duit dari mana? Gue bisa cari duit, karena gue punya kemampuan. Chen Xiaohu, kalau lo beneran pengen kaya, tangan lo yang suka manjat tembok malam-malam itu cuci dulu. Ganti rugi. Lu ikut ke kota, atau ganti rugi sekarang? Huzi, bayar aja. Gue bayar, gue tambal temboknya.
Perbaiki pintunya. Ganti kuncinya baru. Besok pagi gue lihat jadi. 5 hari ini, total jualan kamu. 1.360. Dikurang biaya beli room, kunci, solar, DLL. Pengeluaran ini, sisa 6.900. Uang banyak jangan disimpan semua di rumah. Aku tahu, beli dulu pickup bekas, terus beli kotak anti goncang. Kedepannya nggak bisa, terus-terusan panggul pakai punggung. Kamu sama Pak Joe, mending tanda tangan kontrak jangka panjang, harga satuan, bayaran, kerusakan. Semua harus ditulis jelas. Kalau kamu nggak jadi guru, pasti bisa jadi akuntan yang jago. Guru juga harus bisa ngitung. Kalau nggak, anak miskin sampai buku aja nggak bisa beli. Besok aku temenin kamu ke kota. Kamu urus barang. Aku bantu lihat kontrak. Xiao Wang, Aku guru honorer, S.I. King Shichun. Bantu Wang lihat kontrak. wah bawa penasihat ya. Bagus juga, bisnis emang harus ada yang paham. Ayo duduk. Neng, kelihatannya kamu lebih jago dari kepala gudang kami. Kata Tan jelas, kerja sama awet. Kurang dari 20 kg nggak cocok. Kenapa? Ngambil batu tergantung cuaca, kalau banjir bandang, suplai putus. Kurang dari 20 kg dianggap langgar kontrak. Harus diubah jadi usahakan semaksimal mungkin, kirim barang tiap 5 hari sekali. Kalau ada cuaca buruk, atau gangguan suplai khusus, kasih tahu duluan. Nggak dianggap langgar kontrak. Neng, susah dibodohi ya. Harga ditentukan pabrik ukir giok, juga nggak cocok. Kalimat ini harus diganti, harus merujuk harga pasar kabupaten hari itu. Batu kualitas sama. Kalian takut aku tekan harga? Bukan takut, kontrak bukan untuk jaga orang baik, tapi jaga biar nggak ribut di kemudian hari. Haha, ya udah, ganti. Beneran pabrik giok mau beli batu kamu? Wang Lei, denger kamu sama pabrik giok. Udah tanda tangan? Perjanjian pasokan. Tanda tangan pasokan, nggak ngomong sama desa. Aku jual batu aku sendiri. Lo harga desa Qingxi. Bukan ternak desa Qingxi. Pas susah nggak punya nasi. Nggak ada yang tawarin sesuap. Sekarang udah bangkit pakai kemampuan sendiri. Kalian mau ngomongin apa? Ngomongin cara bagi duit aku. Omongan lo kasar. Wang Lei, jangan buru-buru pergi dulu. Desa ada urusan mau omong sama lo. Di pabrik ukir giok nggak bisa nunggu. Urusannya tunggu aku balik. Wang Lei, urusan desa lebih penting dari lo jual batu. Ya lo bilang. Tambang ini, dulunya tambang lama desa. Akhir-akhir ini ada warga yang laporan kalau yang lo duduki tanah bersama desa, walaupun lo bayar buat beli pabrik, tapi tanahnya bukan punya lo. Sekarang desa mau tata ulang tanah gunung, tambang ini mau diambil balik ya. Diambil balik. Iya. Pakai apa? Lo sendirian kuasai bukit biar kaya. Pakai apa? Lo udah masuk 10 depa lagi. Desa nggak merampas punya lo. Ini pengaturan seragam. Pengaturan seragam buat siapa? Buat desa. Desa itu siapa? Desa adalah kita semua. Di antara kita, termasuk ponakan lo nggak? Surat ini palsu apa? Desa Qingxi, satu tambang bekas di pinggir timur, termasuk tanah kosong depan belakang pabrik. Dihargai 300 yuan. Dijual ke Wang Lei buat tempat tinggal. Desa nggak boleh ingkar. Pak Lurah, cap tangan lo ada di sini. Beneran tertulis tanah kosong depan belakang pabrik? Dulu tambang ini nggak ada yang mau, pas jual, ditulis lebih longgar itu wajar. Waktu itu siapa yang tahu? Tambang jelek ini bisa ngasih giok? Diem. Humph. Aku hari ini mau ngirim barang, batu kena gores. Siapa bayar? Kamu pergi dulu, nanti balik buat rapat kampung. Semua ngomong bareng. Wah, Xiao Wang, hari ini sempat ya. Di jalan ada hambatan, untung nggak rusak. Ada apa? Kampung mau ambil alih tambang kamu. Kamu tahu dari mana? Orang Cendezu itu, hidungnya lebih tajam dari anjing. Lahan di bukit kamu udah bisa hasil uang. Dia iri. Ambil alih tambang. Atas dasar apa? Katanya nggak pakai tanah bersama. Iya. Bukannya kamu punya surat beli tambang? Di situ udah jelas tertulis. Lahan kosong depan belakang tambang. Udah ditulis. Kalau gitu mereka nggak bisa ambil. Orang kampung takut dua hal. Satu, stempel merah. Satu lagi, polsek. Kamu punya surat. Ada bukti transaksi. Ada dari pabrik ukiran giok kita. Perjanjian pasokan. Siapa yang berani ambil paksa, itu namanya merampas harta pribadi. Xiao Wang, jangan takut. Kalau beneran ribut, aku bakal jadi saksi buat kamu. Makasih, Pak Joe. Bisnis itu nggak cuma pandai cari batu. Yang penting bisa jaga itu baru hebat. Nanti malam rapat kampung, ini bisa dipakai. Aku juga bikinin surat keterangan buat kamu, yang nyatain bahan baku yang kamu kirim. Semua bahan bagus dan asli. Siapa yang berani bilang asal usulnya nggak benar? Suruh dia datang ke aku. Wang Lei, udah datang. Cepat duduk, ada omong langsung aja. Hari ini kumpulin semua, untuk selesai masalah tambang di timur kampung. Iya, lahan bukit itu milik bersama. Wang Lei sendirian kuasai. Memang nggak wajar. Kampung nggak iri sama kamu. Biar dikelola kampung secara terpusat. Kedepannya batu.
Juga dibagi sama kampung. Pak Kades, sebelum ngomongin pembagian, baca dulu surat ini. Dulu tambang ini dijual desa ke aku. Tambah 1.000, lunas, di surat perjanjian tertulis, tanah kosong depan belakang tambang buat aku pakai. Kedua, aku jual batu ke pabrik ukir giok di kota. Antara aku pribadi sama pabrik, yang tanda tangan perjanjian pasokan. Ada stempel merah, ada saksi. Ketiga, setiap kiriman batu, pabrik ukir giok selalu terima cek. Siapa yang bilang aku mencuri atau nipu, bilang barang aku nggak jelas asalnya, sekarang maju ke depan. Kamu punya surat juga nggak bisa buktiin. Batu itu nggak dari desa, dipungut dari gunung. Gunung segede itu, kamu juga bisa pungut. Wang Lei, kamu punya dokumen, desa ngaku. Tapi soal ini nggak bisa cuma pakai logika ke aku. Kamu minum air desa. Injak tanah, desa Kingshi. Sekarang jadi kaya. Harusnya mikirin warga. Aku bisa mikirin warga, tapi aku nggak akan biarin orang rebut barang aku. Mau ikut cari duit boleh. Nanti aku akan beli batu. Asal kualitasnya bagus, timbangannya pas, aku tetap terima. Beneran terima. Harganya gimana? Ikut harga pasar kota, potong ongkos kirim. Bayar langsung di tempat. Kalau batu bagus, lebih tinggi dari pasar. Wang Lei, kamu tepati janji? Tepat, tapi ada 3 aturan. Pertama, nggak mau yang diisi lem atau diwarnai. Kedua, nggak mau yang kurang timbangan. Ketiga, siapa yang datang lagi ke tambang aku intip-intip, bongkar pintu bikin ribut. Aku nggak akan terima satu batu pun. Malam ini sudah jelas omongannya. Tambang ini milik aku. Siapapun nggak bisa ambil. Jual beli batu. Aku mau ajak warga cari duit bareng. Tapi bukan gratis. Juga bukan dirampas. Aku percaya Wang Lei. Besok di rumah aku, ada 2 keranjang batu gunung. Coba kasih ini ke dia. Besok keluargaku juga naik gunung. Kalau ada bahan watching, aku kirim. Tanggal 18 Mei, pemilik barang Liu Yongshun. Tulis, paman 3 aja. Di buku tulis nama lengkap. Oke, ikut kata guru Su. Bahan watching bersih 26,5 jin. Harga per jin 120. Total 3.18 ek. Banyak banget. Chow Fugo kemarin. Cuma kasih aku 60 per jin, malah potong 3 jin karena air. Bayar di depan langsung jelas. Terima batu nih. Terima bahan bagus, bahan huaching es wangi. Hari ini harga tinggi. Kalian ngapain? Jual batu dong. Wang Lei, kamu ini gimana? Bisnis, kamu rebut barang aku? Gunung punya kamu, gunung bukan punyaku. Tapi hasil gunung desa-desa ini, selama ini aku yang terima. Aturan juga harus bicara harga. Kamu tekan harga dan tunda bayar. Apa hubungannya sama aku? Kalian jangan bodoh. Dia anak baru, ada sedikit uang. Hari ini kasih kalian harga tinggi, besok bisa bikin kalian susah. Dia bayar langsung. Kamu bulan lalu hutang aku 126.000, kapan bayar? Juga punyaku, 84.000. Lagi 50.000. Punyaku 50.000. Bayar hutang lama dulu, baru bicara. Wang Lei, jangan sombong. Pabrik ukiran giok. Aku juga kenal orang. Barang kamu nggak jelas asalnya. Satu kata dariku, bisa bikin mereka nggak terima barangmu. Ya, bilang aja. Mending kamu pergi sekarang. Aku tunggu hari itu. Hahaha. Sekarang kamu habis. Dia di kota udah bertahun-tahun. Kamu bisa lawan dia. Kamu kemarin juga bilang aku habis. Kali ini beda. Kalau restoran gak terima barangmu, lihat kamu gimana. Kamu mau lihat? Buka mata kamu lebar-lebar. Kamu kira Zhao Fuguo bakal pergi ke pabrik ukir giok? Dia pasti pergi. Kamu mau maksa Pak Jo ngomong jelas. Harus bikin mereka paham. Siapa yang suplai barang bagus. Hari ini kebetulan biar Zhao Fuguo bantuin aku ngomong terang-terangan. Wang Lei, otakmu lebih hebat dari bapakmu. Kalau bapakku masih ada, lihat aku yang sekarang. Mungkin bakal nambah minum 2 gelas. Dia seumur hidup hati-hati banget. Tapi aku tahu, ada beberapa hal nggak bisa dipertahankan cuma dengan jaga. Batu punya Wang Lei ini? Pasti ada masalah. Dia nggak punya alat, nggak punya hak tambang, nggak punya tempat beli. Tiap hari bawa barang bagus. Dari mana? Kamu punya bukti.
Ini masih perlu bukti? Anak miskin tiba-tiba jadi kaya. Ini kan jelas ada yang aneh. Seseyu. Pak Joe, barang udah sampai. Udah sampai. Barang bagus nih. Barang bagus malah mencurigakan. Dia dapat dari mana? Pak Joe, ini perjanjian yang kita tanda tangan. Hari ini asal material jelas. Liu Yongshun, watching. 26,005 jin. Shendian Yun Yunzhong 18 jin 2 liang. Chen Gui, Inzhong 2 potong. Saudara He, Hua Qing tidak potong. Setiap transaksi ada, berat, kualitas, dan cap jempol. Kamu bilang aku nggak punya tempat beli. Sekarang udah punya, dan langsung bayar kontan. Buku catatan juga bisa dipalsukan. Ya pergi aja. Ke desa Qingxi. Tanya satu-satu ke rumah. Tanya mereka mau jual ke aku. Atau mau jual ke kamu yang utang nggak bayar. Jauh Fuguo, kamu masih utang uang sama warga desa ya? Dagang itu perlu perputaran uang. Telat beberapa hari? Kenapa? Telat beberapa hari nggak apa-apa. Telat berbulan-bulan namanya ngemplang. Jangan asal nuduh di sini. Bos Chow, hari ini, lo ke pabrik ukir batu cuma buat ngomong gini? Pak Chow, gue ngomong baik-baik aja. Batu yang asal-usulnya nggak jelas kayak gini. Pabrik terima. Nanti bisa kena masalah. Gue udah lihat buku catatan dan udah periksa barangnya. Pemiliknya jelas, kualitasnya jelas, pemeriksaannya jelas, mana yang nggak jelas. Bos Chow. Lo punya jalur bisnis sendiri, gue punya aturan terima barang sendiri, gue terima barang berdasarkan barangnya. Bukan orangnya. Batu Wang Lei, semuanya udah lewat mata gue. Udah ditimbang, udah dicatat. Kalau lo rasa ada masalah, tapi nggak ada bukti. Nggak usah di sini, ganggu gue terima barang. Hari ini barang Siwang tetap diterima. Dinaikin 3% dari harga kontrak. Naik kok, karena barangnya bagus dan stabil. Lo tadi ngomong sekali doang, bisa bikin pabrik nggak terima barang gue. Mau ngomong lagi, Wang Lei, jangan terlalu sombong. Gue nggak sombong. Tunggu aja, ini belum selesai. Gue tunggu, tapi lo mending selesaikan dulu utang ke desa Qingxi. Kalau nggak, lain kali lo masuk kampung, mungkin gerobak keledai pun nggak bisa lo dorong keluar. Mulai hari ini, lo bisa perluas ambil barang, tapi satu hal, kualitas jangan turun. Jadi, jalan udah terbuka, tapi masih kurang. Yang mau gue lakuin adalah bikin orang-orang di desa Qingxi yang masih ngeliat-liat jadi paham siapa yang benar-benar bisa bikin mereka dapat duit. Bayar semua, bayar semua. Cepet, sini lihat. Huzi, bukannya lo bilang Wang Lei udah selesai? Kok Zhao Fuguo bayar duluan? Haha. Wang Lei, Bilang, dulu aku nggak tahu diri. Aku mau bantu kamu, kamu bagi hasil sama aku. gimana? Tapi omong jelek dulu, jangan malas-malas. Siap, Kale. Pasti rajin. Kak Lei, Zhao Fuguo datang. Datang tangan kosong, bawa 2 ayam betina tua, tangannya bawa setumpuk kertas, kayak buku utang lama. Pak Wang, semoga bisnisnya lancar. Utang-utang dulu aku bawa semua. Yang harus bayar, aku bayar. Yang harus lunas. Aku lunasi. Duduk. Pagi-pagi ini, aku lihat kamu mondar-mandir di kampung. Gimana urusan utangnya? Udah hampir lunas semua, tinggal beberapa rumah di gunung kalian. Kalau gitu, uang yang kamu utang padaku, sekalian kasih ke Om Tiga. Sebenarnya, aku datang juga ada satu hal. Bilang aja. Dengar kamu mau buka tambang batu, kasih kesempatan warga desa ikut modal. Aku pikir, Kale, kamu lagi lihat-lihat lubang tambang kesayanganmu. Udah biasa, sekarang kamu punya gudang, punya tim angkutan, punya pabrik pengolahan, sama pabrik ukiran giok di kota, pesanan jangka panjang. Lubang ini sehari hasilin beberapa batu. Nggak seberapa. Tapi kamu masih tiap hari lihat-lihat. Nggak boleh lupa, itu Ramakatia. Aduh, aduh, aduh. Batu giok hijau 32,6 kati. Kualitas nomor 1. Harga satuan 220. Guru Su, tolong bacain sekali lagi. Aku dengerin biar hati tenang. Kamu kan nggak bisa baca, bukan nggak ngerti cap jempol. Hehe. Minum wedang jahe. Pagi-pagi anginnya kencang. Kale, pulang nanti, suruh istriku beli daging. Siang ini kita minum-minum. Beli daging, jangan lupa ajak aku. Lu nakal ya? Dulu bongkar tambang kakakku. Pas ngerombak tembok, kok nggak ngajak aku? Ah, udah lama banget masih diingat. Hari ini dapat berapa? Sampai sekarang 876 jin. Pabrik ukir batu kota mau 300 jin. Koperasi mau 200 jin. Sisanya masuk gudang?
Lu atur aja. Xiaowang, sekarang aku harus panggil Bos Wang Ken. Pak Zhou, panggil aku Xiaowang aja. 3 tahun lalu, lu bawa setengah keranjang batu ke pabrik ukir batu. Aku kira lu cuma beruntung. Terus, nggak nyangka. Lu beneran bikin tambang bobrok jadi yang paling besar sekota. Pemasok batu gyo. Pak Zhou, omongannya jangan setengah-setengah dong. Kalau dulu aku nggak jeli, 3 potong ice jet itu bakal sia-sia. Haha. Hari ini aku sisain 2 potong bagus buat lu. Itu mah enak didengar. Ada kabar dari kota. Tahun depan mungkin perbesar pembelian. Kalau lu bisa stabil di sini, aku bisa bantu lu dapat kontrak lebih gede. Kontrak bisa diterima. Tapi ada syarat. Bilang aja. Harga harus stabil. Pembayaran harus cepat. Orang desa Qingxi nggak boleh kerja gratis. Lu masih kayak dulu. Bahas aturan dulu. Nggak ada aturan, bisnis nggak jalan. Oke, ikut kata lu aja. Panglei, tadi aku dengar dari bawah pohon tua. Mereka bilang, kepala desa kemarin datang, di rumah Chen Dezu, duduk 2 jam. Ngerti, Pak Zhou yang bilang. Kepala desa datang ngasih tahu Chen Dezu, siapkan rencana evakuasi banjir lumpur. Udah aku bilang. Bisnis Wang Lei kebesaran, cepet atau lambat bakal kenapa-napa. Pak Lurah kenapa? Kamu jelasin dong. Hujan deras. BMKG udah bilang, lereng di selatan udah mulai longsor. 2 hari ini bakal hujan badai. Terus barang gyo kita gimana? Aduh, gimana dong? Kalian semua di setiap rumah, barangnya, batu gioknya serahkan ke Wang Lei. Kalau gudangnya kebanjiran, jalan gunung putus, kalian mau minta ganti rugi ke siapa? Beneran ada hujan deras? Terus barangnya kita? Tadi baru setor di mana? Rumahku juga udah keluar modal buat bibit. Bukan nakutin kalian. Wang Lei sekarang udah cuan. Tapi beneran kalau harus ganti rugi, apa dia nggak kabur aja? Siapa yang berani jamin? Om, ngomong apa sih? Bang Lei kapan pernah kabur? Diem loh. Baru makan nasi orang beberapa hari, udah lupa diri lo, Ceng. Gue Ceng juga nggak boleh ngomong sembarangan. Om keterlaluan banget sih. Biarin dia ngomong. Kalau dibiarin terus, orang-orang pada bubar. Yang bubar itu baru kelihatan siapa yang beneran di pihak lo. Kalian pikir gudangnya Wang Lei di mana? Di kaki gunung, begitu hujan deras datang, banjir bandang masuk. Barang-barang dia hancur semua. Wang Lei, lo dateng pas banget. Gue lagi ngomong sama warga. Ngomongin apa? Ngomongin gimana caranya gudang aku, tempat penampungan jadi milik desa, lo ngomong gitu, demi seluruh warga desa. Atau demi diri lo sendiri, Pak Lurah. Lo udah nunggu kesempatan ini, lama banget ya. Soal hujan deras itu bener, tapi gue 2 bulan lalu, udah bikin perkuatan anti banjir. Jalan gunung juga udah gue hubungin, tim kontraktor dari kecamatan. Besok pagi langsung pasang pancang dan perkuat, barang gak bakal kurang satupun, uang gak bakal kurang serupiah. Tapi Pak Lurah, Pak Lurah bilang gue bakal kabur. Ini proyek gue sama pabrik Yokota. Kontrak 3 tahun udah ditanda tangan. Ini sama koperasi. Perjanjian jaminan pasokan. Ini sertifikat gudang. Mana tulisannya aku bakal kabur. Ini bukan masalah kecil. Tapi sekarang bukan waktunya ribut. Soal siapa yang pegang duit. Prioritas amanin barang, orang, sama jalan. Wang Lei, bilang aja mau gimana. Semua pada dengerin kamu. semua dengerin. Wang Lei. Huzi, kamu ajak 20 anak muda. Kota kosong dan terpal di kaki gunung. Pindahin semua papan ke gudang atas bukit. Siap. Dazu, kamu ajak orang. Jalan naik gunung. Kuatin pakai karung pasir. Satu pun gak boleh amblas. Tenang. Aku pernah kerja proyek. Dayong, kamu ke gudang. Barang bagus yang bisa muat truk. Muat dulu ke truk. Kirim ke kota. Suha, kamu daftar pemilik barang. Sama jumlah barang masuk, periksa ulang lagi. Aku sekarang balik ke tempat penampungan. Pak, katanya lu mikirin seluruh desa. Nah, lu juga ambil satu tugas dong. Kerjaan apa? Kamu ajak anggota perangkat desa. Beritahu dari rumah ke rumah. Orang tua dan anak-anak. Pindahkan semua ke SD desa. Sebelum hujan badai, jangan sampai ada 1 orang pun tinggal di rumah rendah. Lo lakuin nggak? Oke, aku lakuin. Jangan longgar, laporan situasi aja udah nggak ada. Aku nggak kendor. Waktu gini nggak ada yang berani kendor. Kalau lepas tangan, yang putus nggak cuma jalan setapak, tapi juga desa Qingxi, uang hidup kuartal ini. Gudang kemasukan air, gali parit dong. Ceku, segali dari tembok timur gudang ke selatan, alirin air ke selokan. Pak, bukannya lu bilang Kak Lei bakal kabur? Diam. Kerja. Kak Lei nggak luka.
Barangnya? Gudang sama barang-barang berharga, untung sebagian besar bahan selamat. Kak Lei, kita menang kan? Aku lihat keadaan kacau begini. Tahu pertarungan sesungguhnya. Baru aja dimulai. Belum hitung kerugian. Bayar ganti rugi, baru bisa disebut menang. Banjir kali ini, kerugian bahan partner 132 jin. Kerugian batu es 78 jin. Kerugian batu bunga hijau 44 jin. Ganti rugi sesuai harga masuk gudang. Om 3, barangmu batu es. Rugi 12 jen. Ganti rugi 26,7. Ah, nggak mau. Waktu banjir, bisa selamatkan orang udah bagus. Aturan yang kubuat, terima dulu aja. Batu bunga hijaumu. Sisa, jin. Ganti rugi, nanti main ton. Wang Lei. Dulu aku pernah ngetawain kamu beli. Tambang jelek. Sekarang aku minta maaf. Nggak usah minta maaf. Uang simpan. Kedepannya barang diurus bener. Wang Lei, aku mau ngomong sama kamu. Pak Lurah ada urusan. Kali ini aku yang salah. Dulu aku pikir keuntungan kampung harus dipegang, kantor desa, biar aman. Tapi kemarin kalau bukan kamu yang ngatur, gudang hilang, barang hilang, orang bisa celaka juga. Aku minta maaf. Kedepannya urusan batu. Kantor desa nggak ikut campur sembarangan. Kamu pimpin warga, aku bantu. Mana bisa, kantor desa tetap harus urus. Orang tua dan anak-anak kampung, perbaiki jalan, gudang, lapor keluar. Semua butuh kamu, kamu masih suruh aku urus. Selama kamu kerja buat kampung, nggak ada yang larang kamu urus. Oke. Setelah banjir ini, kampung lain barang putus. Kampung batu hijau kamu aja yang punya stok, Wang Lei. Kali ini kamu bakal terkenal. Bukan bakal terkenal. Udah terkenal di kota. Pabrik ukiran giok, koperasi, perusahaan ekspor semua nanya kamu. 2. Perusahaan ekspor, jadi yang bisa jual batu kalian, ke tempat yang lebih jauh, kayak pedagang, berarti lebih mahal dong? Tentu saja. Orang luar, udah kenal batu dari desa Kingxi, kontrak baru dari kota. Mau tanda tangan nggak? Kalau mau main besar, aturan harus ditetapkan dulu dari awal. Aturan tetap kayak biasa. Bagian bayar tunai, bagian bayar bulanan. Kerusakan ditulis jelas, kualitas ditulis jelas, baru bisa dibicarakan. Hahaha, ini Pak Su sekarang lebih mirip kepala pembelian daripada kepala pembeliannya sendiri. Pak Zhou, kamu kemarin ambil 2 potong batu es? Belum dicatat di buku. Hahaha, ini kontraknya, lihat dulu. Semua pasal udah diubah sesuai yang kamu bilang. Wang Lei dari desa Kingxi. Keluarga Om 3, bagi hasil 126.000. Aku udah kerja batu seumur hidup. Pertama kali dapat bagi hasil sebanyak ini. Tahun ini bisa beli jaket baru. Bagi hasil keluarga Dayong 98.000. Chen Xiaohu, gaji setahun plus bagi hasil tim transportasi. 103.000. Bagus banget, makasih Kak Lei. Ini artinya aku udah sukses kan? Iya, tapi jangan boros. Om, dengar nggak aku berhasil? Nakal, jangan bikin malu. Hahaha. Wang Lei. Sisa keuntungan koperasi setahun, setelah dibagi berdasarkan saham, sisa dana masuk ke akun perluasan tahun depan, bagi hasil pribadimu. Bagi hasilku, setengah untuk perluasan gudang, setengah lagi untuk bangun sekolah. Kamu yakin? Yakin? Wang Lei, kamu udah bawa semua orang cari uang. Malah bangun sekolah. Aku, Wang Lei, nggak mau anak-anak nanti mengikuti jalan yang sama sepertiku. Dulu kita miskin karena nggak ada kesempatan, anak-anak nggak boleh lagi kayak kita dulu karena miskin. Sekolah aja nggak lancar. Papan ini bukan aku yang pasang. Semua orang kampung diukir satu-satu pakai pisau. Kita udah sepakat. Mau bikin gubuk tambang ini, jadiin rumah sejarah kampung. Rumah sejarah kampung. Biar generasi nanti tahu, desa Kingxi nggak tiba-tiba kayak dari sebuah tambang yang semua orang benci. Tambang jelek itu. Wang Lei, papan ini tinggal kamu yang ambil. Waktu itu 300 perak. Aku yang nipu kamu. Kalau kamu dendam, wajar sih. Aku catat utang, nggak dendam. Utang udah lunas. Kita lanjut. Udah, jangan lama-lama. Ambil papan ini. Ah. 3 tahun lalu, semua orang kampung ketawa lihat aku keluar 300 perak, beli lubang batu. 3 tahun kemudian, desa Kingxi punya gudang, ada tim angkutan, ada pabrik pengolahan, sama pesanan dari pabrik ukiran giok kota, surat pesanan jangka panjang. Retakan di dalam lubang tambang, masih merambat ke dalam, cahaya hijau yang nempel di dinding batu, nyala satu-satu. Tapi aku tahu, yang paling keras di dunia ini bukan batu.
Ini yang jadi tambang terbesar, Desa Kingshi.